bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 sampai 2. Hatiku gemar memuji.
dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kumasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 443 ayat 1. Ku berbahagia. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam Ulangan 31 dimulai dari ayat 14 sampai 22. Marilah kita baca secara responsorial. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinak dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Sehingga mereka akan mati dan barangkali kita malah serta
aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 587 ayat 1. Bergemarlah menyanyikan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Sang Pengasih dan Penyayang,
yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang tetap setia melawat kami umat-Mu, memberikan kami kesehatan dan sukacita melalui hari-hari kami. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Hadir, yang berkenan hadir dalam setiap ibadah kami, yang kami adakan di rumah kami masing-masing. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Maha Tahu, Engkau melihat yang terjadi dalam kehidupan kami. Di masa-masa sulit ini, ketika kami mengalami pandemi COVID-19, Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang mempengaruhi sikap kami, mempengaruhi perekonomian setiap keluarga, mempengaruhi aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kasihanilah kami. Oleh karena gejala pandemik ini, kami mungkin jatuh ke dalam keputusasaan. Kami mungkin sering sekali merasa tak berdaya, bahkan kami terlena di dalam kepentingan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami tidak peka terhadap orang lain di sekitar kami. Tuhan, ampuni kami jika di masa-masa kesulitan ini kami sering tersulut oleh emosi, kami sering tersulit oleh amarah di tengah-tengah kepanikan yang terjadi, sehingga kami sering sekali lupa bahwa Tuhan berkuasa dan bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik di sorga, kami mohon biarlah Engkau yang melindungi, menopang pemerintahan kami, sehingga setiap pemerintah yang berkuasa di negara kami ini memperoleh kekuatan untuk melakukan segala upaya yang baik di bidang kesehatan, ekonomi, dan juga politik, untuk memberikan kami pelayanan yang terbaik terlepas dari situasi-situasi yang sulit saat ini. Ya Allah, Bapa kami tabib yang agung, kami juga memohon kiranya Engkau yang menopang, menguatkan, biarlah Engkau bekerja melalui tangan para medis yang sedang berjuang mengupayakan segala kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Biarlah Engkau yang menyertai mereka dan seluruh keluarga mereka, agar mereka boleh bersukacita di dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan embankan di dalam kehidupan mereka. Ya Allah, Bapa kami Maha Penyayang, kami juga memohon buat saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19, yang berjuang saat ini di tengah-tengah penyakit mereka. Tuhan, Engkaulah yang menguatkan mereka, Engkaulah yang menopang mereka. Berikan mereka pengharapan, sehingga di dalam pengharapan yang daripada Tuhan, mereka tidak jatuh ke dalam keputusasaan dan kekecewaan, melainkan di dalam iman mereka beroleh sukacita untuk melawan segala sakit penyakit yang terpapar di dalam tubuh mereka. Tuhan, Engkau juga yang melawat dan Engkau yang memberi penghiburan kepada saudara-saudara kami yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai oleh karena dampak COVID-19 ini. Tuhan, berikan mereka iman yang teguh agar mereka boleh pulih dari segala luka dan juga duka yang menderita mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan kegiatan mereka di dalam iman dan pengharapan yang penuh yang daripada Tuhan. Ya Allah kami yang Maha Baik, kami juga memohon kehadirat-Mu. Kiranya Engkau yang melindungi, menguatkan seluruh gereja-gereja di tengah dunia ini, agar gereja-gereja-Mu mampu menyampaikan kabar baik untuk menopang iman seluruh orang-orang yang percaya, menguatkan mereka melalui firman Tuhan, agar mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Terkhusus ya Bapa, kami memohon buat gereja-Mu HKBP Sola Gracia Resort Kayu Mas. Biarlah Engkau Tuhan yang memakai
segala kegiatan yang masih boleh kami lakukan melalui ibadah minggu pada hari ini. Biarlah Engkau berkenan memakai segala parhalado pelayan-Mu di tempat ini, agar memberikan kekuatan dan topangan kepada seluruh jemaat-Mu di dalam setiap doa-doa mereka. Ya Allah Bapa kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan saat ini. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, melindungi mereka dari segala sesuatu yang membahayakan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang memberi kepada saudara-saudara kami bertambah umur di dalam minggu-minggu ini menjadi suatu sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka iman yang bertambah seiring dengan bertambahnya usia mereka. Tuhan juga yang merawat dan memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan mereka pada waktu-waktu yang lampau. Tuhan, kami juga memohon buat jemaat-Mu yang sekarang berada mengalami sakit penyakit. Biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan mereka, biarlah Engkau yang menopang mereka. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam keputusasaan, tetapi di dalam doa-doa setiap orang yang percaya, menguatkan mereka melalui obat dan seluruh proses pengobatan menjadi saluran berkat bagi Tuhan untuk kesembuhan mereka pribadi lepas pribadi. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau Maha Tahu dan Maha mengenal segala yang kami perlukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, keperluan kami di tengah-tengah masa-masa yang sulit saat ini. Terlebih ya Tuhan, kami mau menyerahkan, ajari kami, tuntun kami, agar kami mampu mengenal dan melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam tenang dan bergantung dan berpasrah penuh kepada Tuhan, kami memperoleh kekuatan penuh untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 585 ayat 1. Mari beribadah sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Kitab Wahyu atau Pangukapon dalam bahasa Batak, pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan dalam dua bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dungihu begema suara nagugu di benua gijang nama dok, nunga sahat nuaing haluaun dohot hagugoon dohot harajaun ni debatatta, dohot hamuliaun ni Kristusna, ay nunga dipabali pangasungi na mangasungyak kahanggita ariad dohot borngin di julo ni debata. Nunga ditaluhon na sida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui, dohot hinorhon ni hata na hinatidakon na sida, dang diparhamaul na sida hosa na sida rasirasa mate. Dibaheni marlas ni roha mahamu, akka banua gijang dohot pangisina, marjea matanui dohot laut, ay nunga tuat sibolisi tuhamu, marimas situtu, ay diboto otik nama tikina. Dalam bahasa Indonesia, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa suara-suara saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu kantate, artinya dalam kitab Mazmur 98 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Atau dalam bahasa Batak Pesalmen 10 walu ayat sada, edde hokkamuma di Jehovah edde nai baru. Ada seorang hamba Tuhan, ia adalah seorang terkenal yang bernama Calvert, mengatakan gereja yang tidak bernyanyi itu bukanlah gereja. Maksud dari kalimat ini ialah bahwa hidup kekristenan kita menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari nyanyian. Kalau kita hayati persekutuan orang Kristen, ketika melaksanakan pertangyangan wilayah, arisan marga, atau parsahu tahun, manang moluadong parpunguan las niroha, isarani na marhata sinamot, marhusip, martupol, manang acara pamasu-masuon. Juga di tempat berduka orang Kristen, selalu terdengar nyanyian dari buku ende, dari kidung jemaat, juga lagu-lagu rohani yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan. Khususnya kita ruas HKBP, kalau ditanya secara umum, tentu kita sangat senang bernyanyi. Apakah itu kor atau paduan suara? Suara yang khas dari kita orang Batak yang bersekutu di jemaat adalah karunia istimewa sebagai berkat dan pemberian dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memasuki minggu ke-8 kita beribadah di rumah masing-masing. Saat ini tentu kita sangat merindukan persekutuan rutin di gereja kita, dengan jadwal latihan kor, bernyanyi bersama, juga pertemuan untuk mempersiapkan pelayanan.
Saudaraku, saya baru membaca di status seseorang di Facebook. Ia bersaksi, sejak ibadah di rumah, saya jadi mengikuti banyak ibadah. Puji Tuhan, harapan kita imannya akan semakin bertumbuh dengan mengikuti ibadah dari pagi sampai malam. Saudaraku, mari bersabar dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa sesaat lagi persekutuan kita, khususnya di gereja yang kita banggakan dan rindukan ini, akan segera pulih, normal kembali. Amin. Yang terpenting sekarang, mari kita ikuti anjuran pemerintah. Masing-masing mengutamakan kesehatan diri dan anggota keluarga. Topik minggu ini tertulis Mangedehon haluaon sian Tuhan. Bahasa Indonesia menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Khotbah hari ini adalah pengalaman rohani dari Rasul Yohanes yang sedang menderita, terbuang dan terasing di pulau kecil di Patmos. Ia dikucilkan karena kesetiaan imannya kepada Yesus Kristus. Perikop ini hanya 3 ayat tentang nyanyian kemenangan. Dengan membaca ayat ini, kita mendapatkan pengajaran berharga bahwa kemenangan di dunia ini adalah di tangan Tuhan Allah. Sehebat dan sekuat apapun di dunia ini, ada kuasa iblis, ada sakit penyakit, semua itu telah dikalahkan Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan hanya Tuhan Yesus yang akan menjamin kita untuk selamat. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 388, bait pertama, liriknya, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Kalau kita mengimani keselamatan yang diberikan Allah kepada umat Israel sebelum keluar dari Mesir, pada waktu itu malaikat maut akan turun ke negeri Mesir untuk membunuh setiap anak sulung di seluruh penjuru Mesir. Khusus kepada umat Israel diperintahkan untuk menyembelih anak domba dan menorehkan darahnya pada pintu rumah umat Israel. Maka ketika malaikat maut turun dan melihat darah anak domba tersebut, malaikat maut melewati dan tidak ada kematian dalam rumah umat Israel. Demikian juga kita mengimani Yesus adalah anak domba Allah yang darahnya telah tercurah di Kalvari dan pada hari ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Kemenangan itu telah dimiliki setiap orang percaya. Walau kita menderita, hidup dalam pergumulan, kalau kita bertahan dalam kesetiaan, kita adalah pemenang dalam kehidupan. Pada ayat 12 ini ada seruan untuk bersukacita. Apakah kita masih mampu untuk tersenyum, bersukacita, dan bersyukur di tengah dunia dan di negeri kita yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini? Jemaat Tuhan terkasih, kita ingat lirik lagu rohani, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan.
selama kita masih diberikan waktu untuk hidup, kita boleh bertahan tinggal di rumah, pakailah waktu untuk bernyanyi. Karena dengan bernyanyi, hati, pikiran, jiwa kita akan terhibur. Itu sangat membantu ketenangan sehingga kita tetap sehat. Ketika kita bernyanyi, itu adalah kesaksian hidup kita akan kuasa Tuhan. Menyanyikan nyanyian baru untuk Tuhan akan diterima Tuhan bila kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu orang yang mendengar nyanyian baru untuk Tuhan, mereka bukan hanya mendengar, tetapi dapat melihat dengan iman, merasakan, berjumpa, dan hidup bersama dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mulai saat ini, marilah seluruh umat Tuhan yang beribadah di Minggu Kantate ini, jangan gelisah, jangan takut, jangan mau berputus asa, dan jangan menyesali apa yang sedang terjadi. Bertekunlah dalam doa, nantikan berkat-berkat Tuhan, dan bersaksilah melalui nyanyian pujian dan syukur untuk Tuhan. Karena keselamatan dari Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, yang senantiasa mengajarkan kami untuk menyanyikan pujian. Kami sungguh bersuka cita karena melalui nyanyian buku NDHKBP merupakan suatu kekayaan bagi kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan. Biarlah kami umat-Mu boleh setia menyanyikan lagu pujian sebagai ungkapan rasa terima kasih kami karena Engkau begitu baik, mengasihi dan menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 453 ayat 1 dan 2, nama Yesus yang terindah, sambil memberikan persembahan kedua untuk kantor pusat HKBP. Yesus Kristus
terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di Minggu Kantate hari ini kami percaya bahwa seluruh jemaat HKBP Sola Gracia Resort Kayumas beribadah di rumah saat ini. Walaupun kami merindukan persekutuan di gereja ini, tetapi kita percaya untuk hari yang akan datang kita akan bersama-sama beribadah di rumah yang kita rindukan ini. Atas nama seluruh perhalado dan pelayan yang saat ini kami mempersiapkan ibadah, mengucapkan kepada seluruh jemaat selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Horas.